teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Oktavia Ramadhani. Saya kelas 12 IPS 3, absen 7. Hobi saya adalah memasak. Sekarang saya sekolah di SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Halo, salam kenal. Halo guys, perkenalkan nama saya Nia Ayu Rizkyanti. Hobi saya adalah membaca novel, terutama novel fiksi remaja. Saya berasal dari sekolah SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Halo sobat, saya Selsi Mulia Yasmin. Hobi saya berenang. Saya berasal dari SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Hai guys, perkenalkan nama aku Jessica Putri Ramadhani yang biasanya dipanggil Jessica. Kelas aku 12 IPS 3 nomor absen 12 dari sekolah SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Bintang. Saya absen 11 dari SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Hobi saya memancing. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Andriano dari SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Hobi saya belajar. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dakyoko Firmansyah, sekolah di SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Absen 27, hobi sepak bola. Hai guys, kalian tahu nggak perusahaan jasa itu apa? Yuk simak penjelasan dari aku. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang tugasnya menjual berbagai jasa untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan seseorang loh. Jadi jasa di sini sebagai sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah dan tidak memiliki wujud konkret. Jasa ini dapat dihasilkan menggunakan berbagai benda berwujud dan ada yang tidak berwujud. Perusahaan jasa sebagai perusahaan yang menjual berbagai produk atau layanan tak berwujud dengan tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan yang banyak sekali. Jadi guys, itu tadi pengertian perusahaan jasa. Yang ada di sebelah kanan ini adalah contohnya. Bye-bye. Perusahaan jasa juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Kegiatannya memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. 2. Pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa kepada masyarakat. 3. Tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. 4. Laba atau rugi diperoleh dari hasil penjualan jasa dikurangi biaya-biaya. Yang kelima, akun yang timbul sesuai dengan kegiatannya adalah pendapatan jasa dan beban. 6. Melakukan transaksi pembelian barang dagang baik secara tunai maupun kredit. 7. Melakukan pembayaran utang usaha yang terjadi akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan. Yang ke-8, menerima pembayaran piutang usaha yang terjadi akibat adanya berbagai transaksi dalam aktivitas perusahaan. Yang ke-9, melakukan penyimpanan barang dagang selama belum dijual dan diserahkan kepada pembeli. Yang ke-10, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Jadi itu tadi beberapa karakteristik yang ada dalam perusahaan jasa. Nah, teman-teman, di sini saya akan juga menjelaskan tentang bukti transaksi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa sih bukti transaksi itu? Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Nah, bukti transaksi juga memiliki beberapa manfaat loh. Manfaat utama dari bukti-bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Oh iya teman-teman, bukti transaksi dibedakan menjadi dua loh, yaitu ada bukti internal dan bukti eksternal.
Di sini saya akan menjelaskan yang bukti internal. Nah, apa sih bukti internal dalam bukti transaksi itu? Bukti internal adalah bukti yang berasal atau dibuat oleh perusahaan sendiri. Misalnya, memo yang dibuat oleh manajer perusahaan. Contohnya ada di bawah ini ya, teman-teman. Halo guys, kali ini saya akan menjelaskan pengertian bukti eksternal. Apakah kalian tahu apa itu bukti eksternal? Yuk kita simak. Bukti eksternal adalah bukti yang berasal dari pihak lain atau dari luar perusahaan. Nah, berikut ini contoh dari bukti eksternal. A. Ada faktur. Faktur adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagangan secara kredit. B. Ada kwitansi. Kwitansi adalah catatan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran sejumlah uang. C. Ada nota. Nota kontan. Nota kontan adalah bukti pencatatan untuk transaksi pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. D. Ada bukti memorial. Bukti memorial adalah bukti transaksi internal dalam bentuk memo dari pejabat dalam perusahaan bagian akuntansi untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang sifatnya internal. E. Yaitu ada bukti pengeluaran kas atau bukti kas keluar BKK. Apakah kalian tahu BKK itu apa? Jadi, bukti kas keluar atau BKK adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat semua pembayaran kas keluar. BKK adalah pembayaran ongkos-ongkos, pembayaran utang, dan pembelian secara tunai. F. Yaitu ada bukti kas masuk. BKM adalah bukti transaksi yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang dilakukan dengan tunai atau kontan. Nah, misalnya penerimaan piutang, penerimaan pendapatan, penerimaan sewa, dan penerimaan bunga. Nah, yang terakhir ada cek. Cek adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Cek dibuat oleh pihak yang mempunyai simpanan di bank tersebut. Nah, demikian penjelasan pengertian bukti eksternal dan contoh dari bukti eksternal yang saya jelaskan. Dalam bukti transaksi eksternal terdapat berbagai macam bukti transaksi. A. Faktur. Faktur berisikan 1. Alamat. Alamat bisa diisi dengan jalan, contohnya Jalan Bayangkari nomor 36C Porong. 2. Identitas perusahaan. Identitas perusahaan bisa diisi dengan nama perusahaan atau jalan perusahaan, contohnya CV Ratapa Paulo, Jalan Anggrek 45 Magelang. 3. Tanggal transaksi. Tanggal transaksi diisi tanggal pembuatan faktur. 4. Nama konsumen. Nama konsumen bisa diisi dengan nama konsumen itu sendiri, contohnya Bu Tina. 5. Nomor telepon. Nomor telepon diisi dengan nomor telepon konsumen. 6. Nomor transaksi. Nomor transaksi diisi dengan nomor perusahaan. 7. Kode barang. Kode barang bisa diisi minimal 6-5 angka, contohnya 00135. 8. Deskripsi barang.
Deskripsi barang bisa diisi contohnya pensil 2B Faber-Castell. 9. Unit. Unit bisa diisi dengan jumlah barang. Contohnya 5 pieces atau 5 pack dan lain-lain. 10. Harga satuan. Harga satuan bisa diisi contohnya Rp 4.000. 11. Jumlah. Jumlah bisa diisi contohnya Rp 20.000. 12. Nama dan tanda tangan konsumen. 13. Nama dan tanda tangan pramuniaga. Kuitansi. 1. Nama perusahaan atau toko atau lembaga. 2. Alamat. Alamat bisa diisi dengan alamat perusahaan atau toko atau pembuatan kwitansi. 3. Nomor. 4. Sudah diterima dari. Bisa diisi dengan nama pembeli atau penyetor. 5. Banyaknya uang terbilang. Contohnya Rp 10 juta rupiah. 6. Untuk pembayaran, nama barang, dan lain-lain. 7. Tanggal pembuatan kwitansi. Tanggal pembuatan kwitansi bisa diisi contohnya 17 bulan 10 2023. 8. Nominal atau jumlah uang. Jumlah uang bisa diisi Rp 10 juta rupiah. Nota kontan. 1. Tanggal keluarnya nota. Tanggal keluarnya nota bisa diisi dengan 10 November 2021. 2. Pemilik usaha atau nama usaha yang dikelola bisa diisi dengan nama perusahaan. Contohnya PT Cemerlang. 3. Alamat. Alamat bisa diisi dengan alamat perusahaan. Contohnya Jalan Mawar nomor 54. 4. Nama barang. Nama barang bisa diisi contohnya set meja kursi. 5. Banyaknya. Banyaknya bisa diisi contohnya 2. Harga satuan. Harga satuan diisi harga satuan barang. Contohnya Rp 1.200.000 rupiah. 7. Jumlah. Jumlah bisa diisi dengan banyaknya harga satuan. 8. Total. 9. Tanda tangan. Bukti memorial. 1. Nama perusahaan. Nama perusahaan bisa diisi dengan contohnya PT Nikita Kasimura. 2. Alamat. Alamat bisa diisi dengan alamat perusahaan. 3. Nomor. Nomor diisi dengan nomor perusahaan. 4. Tanggal. Tanggal dibuatnya memo. 5. Nama pengirim. Contohnya Dwi Octavia Rahmadani, manajer Departemen Keuangan. 6. Nama penerima. Contohnya untuk asisten Departemen Keuangan manajer. 7. Subjek. Subjek bisa diisi contohnya subjek staf bendahara. 8. Isi tentang suatu hal. Contohnya, tolong disiapkan laporan yang berkaitan dengan keuangan tahun ini. Mohon segera disiapkan untuk bahan evaluasi pada rapat rutin kita pada hari Sabtu 28 Oktober 2007 pada pukul 10. Sekian, terima kasih. 9. Tanda tangan. Bukti kas keluar BKK. 1. Nama perusahaan.
Nama perusahaan bisa diisi dengan nama perusahaan dan juga bisa diisi dengan jalan perusahaan itu. Contohnya PD Hadian Jalan Flamboyan. 2. Tanggal. Tanggal bisa diisi dengan tanggal pembuatan bukti kas. 3. Dibayar kepada bisa diisi dengan tuan kas Wian. Banyaknya uang diisi dengan banyaknya uang kas yang keluar. Contohnya 250.000 rupiah. Untuk bisa diisi dengan hal. Contohnya pembayaran pelunasan utang. Nomor, jumlah bisa diisi dengan Rp 250.000 rupiah. 8. Nama dan tanda tangan. Bukti kas masuk. 1. Nomor. 2. Nama perusahaan dan jalan. Contohnya, nama perusahaan diisi dengan UD Kinara, Jalan Bantul. 3. Diterima uang dari. Contohnya, Ibu Anita. 3. Senilai bisa diisi dengan jumlah uang Rp 400.000. 5. Kegunaan bisa diisi dengan hal. Contohnya pembayaran atas penjualan kaos sebanyak 10. 6. Tanda tangan penerima. Cek. 1. Nomor. Nomor bisa diisi dengan nomor cek. 2. Tempat dan tanggal pembuatan. Contohnya Jakarta 15 April 2018. 3. Atas penyerahan cek. Contohnya bisa diisi dengan atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Ani Santika. 4. Jumlah uang. Contohnya uang sejumlah rupiah dalam huruf 150 juta rupiah. 5. Terbilang Rp 150 juta rupiah. 6. Nomor telepon. 7. Ada materai. 8. Tanda tangan. Hai teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa itu debit dan kredit? Yuk simak bareng-bareng dalam pengertian debit dan kredit. Dalam akuntansi terdapat istilah debit dan kredit. Debit di dalam akuntansi memiliki arti mencatat penambahan akun harta dan beban, juga pengurangan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Sedangkan kredit adalah mencatat pengurangan akun harta, beban, juga penambahan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Debit dan kredit digunakan untuk membedakan penambahan dan pengurangan dari setiap akun. Maka, dapat disimpulkan bahwa saldo normal akun harta dan benda berada pada debit, dan saldo normal akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan berada pada kredit. Halo teman-teman,
Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme debit dan kredit. Apa sih mekanisme debit dan kredit itu? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Mekanisme debit dan kredit adalah berpengaruh pada suatu rekening atau akun. Rekening atau akun merupakan tempat mencatat sekelompok transaksi sejenis, misalnya berkaitan pembayaran dan penerimaan uang secara tunai yang dimasukkan dalam rekening, akun, atau kas. Adapun contoh soal seperti ini. Tanggal 2 Januari 2020 menerima pinjaman bank sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 3 Januari 2020 membayar gaji karyawan bulan ini sebesar 500.000 rupiah. Tanggal 13 Januari 2020 menerima pendapatan jasa sebesar 1.500.000 rupiah. Di sini saya juga akan membahas tentang soal tersebut. Oh iya, di sebelah kanan ini juga tertera tabel mekanisme debit dan kredit loh. Nah, pada tanggal 2 Januari 2020, kas masuk debit sebesar 10 juta rupiah. Karena kas tergolong di kelompok aktiva, jadi uang kas tersebut pertama dicatat di debit dan saldo normalnya debit. Utang bank masuk kredit sebesar 10 juta rupiah, jadi utang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Untuk saldo normalnya masuk kredit. Pada tanggal 3 Januari 2020, beban gaji masuk debit sebesar 500.000 rupiah. Beban gaji bertambah dicatat debit dan berkurang dicatat di kredit. Untuk saldo normalnya masuk debit. Pada tanggal 13 Januari 2020, kas masuk debit sebesar 1.500.000 rupiah. Kas tergolong di kelompok aktiva, jadi uang kas tersebut bertambah dicatat di debit dan saldo normalnya debit. Pendapatan jasa masuk kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi bertambah dicatat di kredit dan berkurang dicatat di debit, jadi untuk saldo normalnya kredit. Nah, jadi begini teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan akun. Sebelumnya saya jelaskan akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan akibat, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Tujuan pemakaian akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan-laporan keuangan. Berdasarkan sifatnya nih teman-teman, akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real merupakan akun-akun yang dilaporkan dalam neraca, terdiri atas kelompok akun aktiva, utang, dan modal. Contoh akun real nih teman-teman, terdapat kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan, dan juga modal. Sedangkan akun nominal merupakan akun-akun yang dilaporkan dalam laporan laba atau rugi, terdiri atas kelompok akun penghasilan dan kelompok biaya atau beban. Contoh akun nominal yaitu pendapatan penjualan, beban listrik, dan juga biaya iklan. Halo teman-teman, di sini saya mau menjelaskan pengertian kode akun. Nah, yang pertama ada kode numeralia. Kode numeralia adalah metode pengodean di mana akun atau objek dikodekan berdasarkan nomor secara berurutan, dimulai dari angka 1 dan seterusnya, tanpa ada kekosongan di antara nomor-nomor tersebut. Metode ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi dan sistem untuk memberikan identitas unik kepada setiap entitas. Nah, yang kedua ada kode desimal. Kode desimal adalah metode pemberian kode akun yang menggunakan lebih dari satu angka, dan setiap angka memiliki makna spesifik dalam menentukan identitas atau kategori tertentu. Setiap digit dalam kode desimal dapat mempresentasikan informasi yang berbeda, memberikan arti tambahan terkait dengan akun atau objek yang dikodekan. Yang ketiga ada kode blok. Kode blok adalah metode pemberian kode akun di mana setiap kelompok akun diberikan satu blok kode numerik tertentu. Sebagai contoh, kelompok harta dapat diberikan nomor 100 sampai 199.
Sementara kelompok kewajiban diberikan nomor 200 sampai 299. Pendekatan ini membantu dalam mengelompokkan dan mengorganisir akun-akun ke dalam kategori yang lebih besar dengan rentang kode tertentu untuk mempermudah identifikasi dan pemrosesan informasi akuntansi. Dari kesimpulan yang kita pelajari tentang perusahaan jasa debit dan kredit serta penggolongan akun, kita bisa mengetahui tentang perusahaan jasa itu apa saja dan mempelajari arti perusahaan jasa. Mengapa kita harus belajar debit dan kredit? Karena dalam akuntansi, debit dan kredit itu sangat penting untuk dipelajari dan bisa membedakan antara debit dan kredit. Kita bisa mengambil pembelajaran yang sudah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya, dan dengan kita belajar penggolongan akun, kita bisa tahu bagaimana cara pengerjaan dan mencatatnya, serta kita juga bisa tahu mengenai berbagai macam penggolongan akun.